kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas izinnya kita dapat berkumpul meskipun secara virtual dalam kegiatan program Continuous Symbiosis yang diselenggarakan oleh Divisi Kerohanian. Saya Syifa Salsabila selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini. Kita sapa dulu mungkin ya pemateri pada sore hari ini. Irfan, apakah sudah ada di room? Hadir, oke. Mungkin bisa dimulai sekarang, udah siap untuk pemaparan pematerinya? Boleh, siap. Boleh. Untuk itu saya serahkan kepada Irfan selaku pemateri pada sore hari ini. Teman-teman bisa untuk on kamera ya untuk menyimak penjelasan dari Irfan ini. Cek apakah suaranya masuk? Masuk, Kak. Ya, harapannya sudah di tempatnya masing-masing ya, karena tadi kan konfirmasinya sedang pada ulangan gitu ya. Karena kalau misalnya baru beres atau baru masuk ke kelas, harapannya tidak perlu masuk saja gitu ya, biar tidak mengganggu aktivitas ulangannya. Sebentar ya. Silakan tadi yang share screen jadi hilang. Oke, bismillah, hamdan wa syukranillah, salatan daiman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada teman-teman Himapio yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk hadir di sini gitu ya, untuk memberikan sharingnya barangkali apa yang memang sudah diminta oleh panitia. Sebentar ya, ini apakah ada saya on kamera nggak di sini atau nggak kelihatan ya? Tidak terlihat, Sebentar ya. Kebalikin ya. Jadi kebalikin ya.
Aduh, suaranya hilang ya? Suaranya ada nggak? Ada. Ada. Jadi di HP. Kitanya di kiri. Oke, dilanjut ya. Apakah suaranya terdengar? Terdengar. Oke, ini yang hadir peserta saya lihat ada 34. Ada yang non-himap bionya, acungkan tangan coba. Ada berapa orang? Pengen tahu. Selain anak-anak himpunan. 1, 2, 3. Ada berapa orang coba hitung? Kalau boleh tahu. Itu saya cek ya. Cek. Nah, lanjut ya. Karena tadi tidak bagus pakai pakai laptop, jadi pindah ke HP. Oke, saya tanya seperti ini karena biasanya kalau misalkan teman-teman yang hadir di acara program continue gitu ya, atau misalnya program-program sore atau harian gitu, biasanya sedikit yang anak-anak non-himpunan. Makanya saya tanyakan berapa orang yang hadir selain daripada anak-anak himpunan gitu. Kenapa? Karena memang nanti kalau misalnya anak-anak himpunan pun tidak apa sebenarnya gitu kan, tapi alangkah lebih baiknya kan lebih banyak manfaat yang didapatkan selain daripada orang-orang yang ada di himpunan. Kalau yang di himpunan mah mungkin sudah bosan lah ya, banyak sekali, hal yang diikuti setiap harinya. Nah, teman-teman dari panitia, dari Simbiosis,
2025 meminta saya untuk memberikan sharingnya tentang FOMO gitu ya. FOMO dalam Islam antara keinginan dan qanaah. Bagaimana FOMO, fear missing out, itu bisa menjadi suatu hal yang kita coba untuk dikurangi, karena memang FOMO itu pada akhirnya ketika terlalu banyak distraksi terhadap kita, maka itu akan menjadi suatu hal yang memang tidak baik ke depannya. Jadi next slide saja. Nah, saya juga tidak memperkenalkan diri lebih jauh ya. Barangkali sebelumnya juga pernah masuk di Simbiosis tahun 2024 kalau tidak salah, ketika kalian angkatan 24 itu masih maba ya. Nah, dan memang saya mungkin belum lulus lah ya. Doakan saja supaya cepat lulus. Nah, di sini FOMO itu sebenarnya apa gitu ya? Apa yang memang kenapa FOMO ini menjadi suatu hal yang harus dibahas sampai-sampai dibahas pada materi simbiosis dan dikaitkan dengan agama gitu. Kalau misalnya apa yang memang saya sampaikan ini ternyata putus-putus, silakan dijeda saja. Yang saya coba cari di sini di beberapa artikel di internet gitu ya, bahkan mungkin hanya beberapa artikel yang saya baca, jadi nanti hanya akan dikaitkan dengan qanaah gitu. FOMO ini merasa takut ketinggalan akan tren yang sedang marak atau sedang booming yang terjadi pada lingkungan sekitar. Jadi artiannya orang-orang kayak kita itu anak-anak Gen Z gitu ya, yang lahirnya 2000-an ke atas kan rata-rata ya, tidak ada anak-anak 99 ke bawah. Jadi tidak mau tertinggal apa yang memang orang-orang lain itu lakukan gitu. Misalnya saja, kalau ada satu barang yang baru nih, perempuan itu ya, kan biasanya perintilan-perintilan yang ada di kerudung gitu kan, kerudung pasmina yang baru warna silk, warna apapun itu kan biasanya kan ada di TikTok, ada yang lucu katanya kan langsung di keranjang kuning gitu kan. Kalau misalnya setelah itu langsung di check out gitu kan. Atau misalnya hal-hal yang lain seperti kita mengikuti hal-hal yang artis lakukan, entah itu challenge gitu kan, atau misalnya hal-hal yang memang sebenarnya kita tidak perlu gitu, tidak perlu untuk melakukan hal tersebut, karena memang sebenarnya hal tersebut itu tidak langsung berdampak kepada kita. Contohnya gitu kan, contoh yang lain gitu, tentang FOMO ini. Jadi artian FOMO ini adalah selalu ingin merasa mengikuti hal-hal yang ada di internet gitu ya. Hal-hal yang baru tanpa tahu tujuannya apa dan tanpa tahu sebenarnya apakah seberapa pentingnya bagi diri kita untuk diikuti. Contohnya seperti tadi, kalau teman-teman laki-laki atau perempuan ya, kalau perempuan rata-rata kan yang suka check out kan, di sini yang tampil ada Teh Syifa, Teh Agnia. Biasanya check out berapa kali dalam seminggu? Pakai isyarat aja 2, 1, 3 gitu. Oke, 2 sampai 3. Oke. Nah, kadangkala kan yang check out itu sebenarnya kalau ada uangnya dan memang di kebutuhannya itu memang harus dibeli, ya tidak apa-apa. Tapi kan rata-rata kita itu kan melihat barang-barang yang bukan kita ya, atau perempuan gitu ya. Perempuan itu lihat-lihat barang-barang yang lucu. Kalau laki-laki mungkin yang suka aksesoris, yang suka motor atau suka bola atau suka lari gitu kan, ngambil barang-barang yang memang sebenarnya tidak perlu untuk kita beli gitu ya. Nah, ada juga yang lain, challenge media sosial yang tidak berfaedah. Kadangkala kita juga lihat, ini bukan kadang ya, ada seperti trending di TikTok-nya itu misalnya menyebutkan menyebutkan apa yang memang pernah kita lakukan, misalnya yang trending sekarang itu. Lahir 2002, misal 2025 ya. Sendiri terus pernah pacaran gitu kan. Terus abis itu putus gitu ya. Ditulis padahal kan sebenarnya gitu ya. Itu kan hal yang tidak perlu diikuti sebenarnya trending seperti itu, apalagi kalau misalnya kita sudah tidak pacaran lagi misalnya gitu ya, atau tidak melakukan hal-hal seperti itu lagi. Karena apa? Artinya itu sudah membuka aib yang kita lakukan. Atau misalnya di sini ada, naudzubillah ya, pernah ada yang mabok gitu ya. Tiba-tiba ada yang trending dulu. Pokoknya trendingnya 2025, 2024. Misalnya 2024 itu pernah mabok digambarkannya pernah tidak pakai kerudung misalnya ya, benar-benar terbuka. Terus di slide selanjutnya
pakai kerudung gitu. Dalam artian perubahan, memang perubahan yang lebih baik, tapi itu kan secara tidak langsung ikutan tren, tapi membuka aib diri sendiri. Itu kan tidak baik gitu ya. Dan contoh yang ketiga adalah ketika misalnya kita ketika misalnya kita hanya mengikuti berita-berita yang anfaidah gitu, yang artinya tidak ada faedahnya sama sekali. Karena kan kalau misalnya kita masuk ke TikTok ya, saya pun semenjak install TikTok gitu ya, semenjak kuliah, itu seperti apa ya, seperti hidup itu selalu saja terlalu banyak informasi yang masuk, padahal kadangkala informasi tersebut tidak bisa kita analisis apakah itu benar atau tidak. Celakanya bagi orang-orang yang FOMO ini, yang hanya mengandalkan satu berita saja tanpa berita yang lain, maka dia nantinya akan terjerumus dalam berita-berita yang memang tidak tahu menahu kebenarannya seperti apa gitu ya. Oke, next. Ini waktunya berapa menit ya? Tadi tidak dikasih tahu. Cek. Apakah suara saya masuk? 35 menit, Kak. Oke ya. Oke, selanjutnya gejalanya seperti apa? Oke, kalau misalkan saya coba untuk melihat dan menganalisis di beberapa artikel gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan kalian cari artikelnya juga sama seperti ini, tapi barangkali penyampaian dan penyelarasannya agak berbeda. Yang pertama itu menggunakan sosial media secara berlebihan. Ya, kita coba saja pakai cermin sendiri gitu kan. Selama apa kita buka TikTok gitu ya, atau buka Instagram, scrolling 24/7, cari tren-tren yang memang tidak diperlukan gitu kan. Sehingga menyebabkan apa? Overthinking karena merasa dirinya tertinggal hal-hal yang belum dia rasakan. Padahal belum tentu apakah itu sepenting itu buat Shiva, apakah sepenting itu buat Agnia untuk check out gitu kan. Nah, selanjutnya orang-orang yang memang FOMO itu takut ditolak dan dikucilkan karena dia menilai dirinya sendiri atas berdasarkan popularitas dan juga berdasarkan keterlibatannya dengan teman-teman yang ada di online-nya itu. Alih-alih dia mendapatkan atensi untuk mendapatkan penghargaan, tapi dia malah stres gitu kan. Karena misalnya Shiva itu sudah check out kerudung baru misalnya Pasmina, atau beli abaya dari Teh Kaila Nadira misalnya kan. Karena mungkin belinya bukan atas kebutuhan, langsung diposting di Instagram yang dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan gitu kan. Misal saja gitu ya. Ternyata setelah 1 jam diposting tidak mendapatkan like yang diharapkan, yang inginnya 1000 like gitu kan, karena Teh Shiva ini adalah selebgram misalnya gitu kan. Tapi ternyata hanya baru 200 like misalnya. Itu kan karena ada rasanya ingin dihargai. Selanjutnya, terlalu berkomitmen. Dalam artian, komitmen di sini bukan dijadikan sebagai yang baik, tapi komitmennya dia terlalu ingin ikut ke sana, ingin ikut ke sini, gitu kan. Tapi komitmennya bukan atas dasar ini penting untuk diikuti. Misal, tadi kan saya bilang di awal, kalau ada yang belum ulangan, silakan tidak perlu masuk simbiosis ini. Karena apa? Karena kalau misalkan kalian ikut-ikutan simbiosis atas dasar kalian hanya ingin tahu materinya, tapi ada hal yang lebih bermanfaat atau urgensial yang lebih banyak, ya harusnya kan ditinggalkan salah satunya. Tidak boleh langsung dua-duanya diambil misalnya gitu ya. Sekarang sambil habis dari kelas gitu kan, yang harusnya pulang dulu atau ke tempat yang memang bisa mendengarkan dengan baik, tapi malah tidak mendengarkan gitu kan. Yang tadinya ingin mendengarkan malah cukup masuk saja di room gitu. Karena kan banyak ya, apalagi saya alumni Zoom dulu ya, Zoom dan juga Google Meet kan, saya paham gitu kan. Banyak sekali di sini yang non aktif kamera itu pasti handphonenya itu di sakunya gitu, dan ada headset masuk ke sini gitu ya. Masuk ke mana? Ke telinga gitu. Masuk ke telinga dan dia hanya mendengarkan seperti itu saja. Tapi mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Dan itu jangan dipakai gitu ya. Ide itu jangan dipakai. Itu sudah basi, sudah pada tahu. Selanjutnya merasa tidak puas karena scrolling, terus update, lihat
artis dengan pakaian yang baru, gitu kan, dengan informasi-informasi yang baru, dia tidak merasa puas. Karena dia ingin dihargai atas apa yang dia lihat, dia ingin dihargai atas apa yang dia capai. Oke, next. Ini kalau misalkan terlalu cepat ya, kasih tahu aja ya. Nah, dampaknya tuh kayak gimana ya? Kayak gimana? Ini contohnya, kecemasannya berlebihan. Kenapa? Terlalu banyak informasi yang masuk, tidak difilter. Rasa rendah diri, tidak merasa cukup atas apa yang Allah karuniakan kepada dirinya. Kegiatan yang tidak bermanfaat gitu kan, tidak memilah-memilih, tidak merasa cukup, konsumtif, waktu tersita hanya untuk scrolling tidak bermanfaat gitu ya, dan kurangnya bersyukur atas apa yang diberikan dan fokus pada duniawi. Orang-orang yang berkualitas gitu ya. Contohnya saja banyak lah ya orang-orang yang sudah kuliah di luar negeri, orang-orang yang mapan gitu kan. Dia tuh tidak melihat dirinya itu ingin dipuji, tapi dia melihat dirinya itu ingin improve lebih baik untuk dirinya sendiri. Jadi kalau kita itu ingin mendapatkan pujian like dari teman-teman, tapi mereka itu ingin mendapatkan apa yang memang sebenarnya mereka inginkan gitu. Nah, harusnya seperti itu. Jangan hanya ikut-ikutan saja gitu ya, ikut-ikutan simbiosis gitu kan, tapi tidak mendapatkan materi yang didapatkan. Ah, abi mah yang nyarian simbiosis kunaon? Ya ikut-ikutan saja gitu. Sebenarnya kalau misalnya awalnya FOMO-nya itu seperti itu, kalau dia mendapatkan manfaat, it's okay, tidak apa-apa. Karena saya pun menyukai ketika FOMO-nya itu terhadap hal-hal yang baik gitu ya. Contoh, beberapa bulan ke belakang gitu kan, enggak beberapa bulan sih, beberapa tahun ke belakang setelah Covid itu rata-rata orang FOMO terhadap lari. Makanya banyak yang beli sepatu lari. Sebenarnya itu baik-baik saja selama mendapatkan manfaat yang baik gitu. Tapi nanti ada hal yang harus diperbaiki. Misalnya FOMO terhadap lari, suka ikutan hiking. Maka nanti kan pasti akan cari sepatunya, cari sepatu dan ranselnya buat hiking, atau cari tongkatnya gitu kan, atau cari kacamata dan kupluk dan jaketnya. Itu yang harus diminimalisir gitu. Walaupun kita FOMO dan itu FOMO yang baik gitu kan, awalnya hanya ikut-ikutan, tapi harus diminimalisir hal-hal yang dapat mengakibatkan negatif ke depannya. Oke, next. Next. Oke, di sini masuk ke dalam qanaah. Jadi menurut Atul Muzi, qanaah itu sebenarnya adalah rasa rela terhadap pembagian rezeki yang telah ditentukan, yang Allah berikan kepada kita. Jadi tidak jauh beda dengan kata syukur gitu kan. Syukur itu bersyukur atas apa yang memang Tuhan berikan kepada kita, sehingga apapun yang Allah berikan kepada kita atas usaha yang kita lakukan, itu kita menerimanya dengan lapang dada. Gitu. Nah, sebagian ulama juga mengatakan bahwa ini di dalam kitab Al-Usfuriyah ya, siapa orang yang paling qanaah katanya. Kemudian para ulama menjawab, orang yang selalu memberikan pertolongan meskipun kekayaannya sedikit. Dalam artian, walaupun sesedikit apapun, sekekurangan apapun kita, kalau misalnya kita itu selalu merasa cukup ya, merasa cukup atas apa yang Allah berikan kepada kita, maka tentu itu akan memberikan rasa nikmat kepada kita. Misalnya di sini, misalnya ya, susah lah, susah kalau ini pakai HP, di absennya susah. Kayak misalnya kalau misalkan kita itu mendapatkan rezeki dari Allah ya, berupa nilai ulangan yang segini gitu ya, tapi atas dasar kita sudah berusaha, lalu mendapatkannya itu atas dasar keusahaan yang baik, ya syukur gitu kan. Tapi kalau misalkan ternyata hasil yang didapatkan itu tidak sesuai, hasil yang didapatkan itu ternyata tidak sesuai yang apa inginkan, ya berarti memang itulah usaha yang dapat kita dapatkan gitu. Seperti itu. Oke. Oke, next slide saja gitu ya. Ini panjang. Ini dalilnya, dalil Qur'aninya, naklinya. Qad aflaha man aslama wa razika kafafan wa qana'atullahi bima atahu. Yang intinya itu Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Jadi kalau sudah merasa puas, dalam artian merasa cukup,
atas dasar kita mendapatkan apa yang Tuhan berikan, ya lapang dada gitu kan, lapang dada. Tapi ingat, nanti ada sambungannya. Jangan sampai kita merasa cukup, merasa lapang dada, tapi kita belum berusaha nantinya. Oke, lalu ada lagi, wa ma utitum min syai'in mata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun, katanya. Artinya itu kalau misalkan kita terlalu FOMO terhadap duniawi, mengejar duniawi dan tidak tahu apa urgensi yang ingin didapatkan, tapi kita lupa apa yang kita dapatkan tentu nanti akan rusak, akan hilang. Contohnya misalnya di sini gitu ya. Di sini ada sebentar. Biar kelihatan orang-orangnya. Ini biasanya kalau di ubah sebentar. Nah, ini banyak ya kelihatannya. Tapi susah lah. Kalau misalkan di absen, kasihan takutnya nggak lagi. Misalnya saja di sini, tadi apa ya lupa lagi. Kalau misalkan kita mendapatkan sesuatu itu karena sudah berusaha, ya itu bagus gitu ya. Karena memang apa yang Allah berikan itu pasti ada usianya. Sekarang misalnya Teh Agnia di sini, tadi check out-nya. Sering check out apa, Teh Agnia? Baju, Wah, misalnya Agnia itu selalu check out-nya baju. Kalau misalnya ternyata Agnia ini terus-terusan konsumtif terhadap baju, apakah baju itu akan terus-terusan dipakai? Kan tentu tidak ya. Kalau misalkan kita suka ini, suka itu, langsung beli ini, beli itu hanya dasar suka saja, ya tentu pasti uang kita akan habis gitu kan. Kecuali memang uangnya banyak gitu kan. Uangnya banyak, miliarder, triliunan gitu kan ya. Itu menjadi batasan yang agak berbeda gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya, wala tamuddunna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwajam minhum zakhratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqur rabbuka khairu abu abqa. Karena sesungguhnya rezeki dari Tuhanmu itu adalah sesuatu yang akan lebih kekal gitu ya. Oke, next slide saja. Next lagi A. Nah, ini ada sambungannya gitu. Jangan sampai sebelumnya dulu ikhtiar, yang ada ikhtiarnya. Nah, ikhtiar, berdoa, tawakal, qanaah, bersyukur. Jadi, yang tadinya fear missing out itu gitu kan, yang merasa ketertinggalan, itu sebenarnya kalau misalkan berkaitan dengan yang namanya bersyukur dan juga merasa lapang atas apa yang Allah berikan, ini saya sebenarnya putus-putus tidak ya? Putus-putus tidak? Tidak. Oke. Nah, harus ada step by step-nya, misal gitu kan. Ada ikhtiarnya, ada berdoa, tawakal, qanaah, bersyukur. Setelah berikhtiar, berusaha untuk menggapai apa yang memang kita inginkan, barulah kita nanti akan berdoa atas dasar kita menyerahkan, kita meminta kepada Allah atas apa yang kita inginkan. Karena kalau tanpa qanaah itu artinya kan kita tadi merasa lapang atas apa yang Allah berikan. Tapi kalau misalkan ternyata kita belum bersyukur gitu kan, ya buat apa gitu. Misalnya kita ingin makan tapi kita tidak berusaha mengambil nasi atau tidak menyuapkannya ke dalam mulut, apakah akan kenyang? Tidak kan? Karena sesungguhnya Allah itu tidak akan mengubah suatu kaum sampai kaum tersebut mengubah mereka sendiri dengan dirinya sendiri gitu kan. Oke, setelah itu berdoa. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Qur'annya, berfirman, "Wa idza sa'alaka ibadi anni." Jadi lupa lagi ya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu. Salah. Apabila hamamu, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Saking Allah itu menguatkan apa yang Allah firman, kan tadi uji budak salah ya. Faida apalah, jadi lupa lagi teks Arabnya.
Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Itu adalah suatu penegasan ketika memang kita ingin sesuatu, maka silakan minta ke Allah gitu kan. Ya, setelah itu baru bertawakal, berserah diri atas apa yang sudah diusahakan. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, katanya kan. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Barulah setelah itu ikhtiar. Setelah ikhtiar gitu kan, qanaah, merasa lapang dan bersyukur atas Allah yang berikan. Gitu kan. Oke, next. Kita tidak perlu lama lah ya untuk materinya. Oke, orang-orang yang qanaah dan FOMO itu berbedanya seperti ini, kurang lebihnya. Orang-orang yang FOMO ingin selalu melihat segala sesuatu itu tren, ingin tidak tertinggal. Orang-orang yang qanaah, syukur dan ridho atas ketentuan Allah dan tidak mudah sekedar ikut-ikutan. Orang-orang yang FOMO, gelisah, tidak fokus. Tapi orang-orang yang qanaah tenang, fokus ibadah, fokus atas apa yang mereka inginkan. Orang-orang yang FOMO, menelan mentah-mentah suatu informasi ikut-ikutan. Orang-orang yang qanaah, selektif, memfilter, berdasarkan manfaat dan nilai-nilai Islami atau nilai-nilai yang ada pada dirinya sendiri. Orang-orang yang FOMO, check out tanpa alasan, tanpa kebutuhan, tapi hanya suka dan tren. Orang-orang yang qanaah membelanjakan ketika membutuhkan dan merasa cukup atas barang yang ada atau barang yang mampu dibeli. Tidak ada paksaan dan tidak ada larangan. Ketika misalnya kita ada suatu hal yang kita suka, lalu kita membelinya, itu tidak apa-apa. Tapi yang menjadi problem dan masalah adalah ketika terlalu berlebihan, ikut-ikutannya, sehingga menyebabkan depresi dan emosi gitu kan. Itu yang sebenarnya menjadi permasalahan. Jadi kalau misalkan kita ikut suatu tren sekali-kali untuk misalnya refreshing gitu kan, untuk ini masih banyak yang join ya. Misalnya untuk refreshing atau misalnya check out, itu memang kita ada sesuatu yang sudah lama diinginkan. Tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan kita ikut-ikutannya terlalu membuat merasa diri kita itu terhina, rendah, dan ingin diakui, nah itu yang menjadi suatu sumber masalahnya. Oke, di next kembali. Next. Ini latarnya di kamar ya. Oke. Udah. FOMO X Kona. Bagaimana sebenarnya kita untuk mengurangi FOMO ini, merasa rasa ini ingin diakui, rasa untuk dipercaya gitu kan. Yang pertama, muhasabah diri, catat hal-hal yang sudah diberikan. Kesehatan, keluarga, ilmu, bermanfaat gitu kan. Ya Allah, gitu kan. Buat journaling ibaratnya kan, yang suka buat journaling kan bagus ya. Setiap sebelum tidur atau ketika setelah belajar gitu kan, malam-malam catat, oh ini yang sudah saya lakukan hari ini. Oh ini ternyata Allah itu sudah memberikan hari ini tuh kayak gini kepada saya. Allah tuh sudah memberikan hal ini kepada saya, sudah memberikan kesehatan yang baik walaupun misalnya saya sedang sakit gitu kan, tapi tidak diberikan sakit yang berlebih gitu. Lalu yang kedua, filter media sosial, unfollow akun yang memicu kompetisi konsumtif. Gitu. Follow akun dakwah inspiratif. Kalau misalnya kita ikut suatu tren karena mengikuti akun Instagram atau TikTok, unfollow saja. Ibaratnya cut off saja gitu kan. Silakan kurangi saja hal-hal akun-akun yang memang menurut kita itu tidak baik, yang memberikan negatif kepada kita. Lalu tingkatkan rasa syukur, zikir, membiasakan istighfar, hamdalah setiap bangun tidur, sebelum tidur juga gitu kan. Lalu tetapkan tujuan hidup, why, terhadap apa yang sebenarnya ingin kita dapatkan. Jadi sebelum kita ingin mengikuti suatu hal, bahkan untuk mengikuti seperti simbiosis ini gitu kan, saya itu ingin mengikuti simbiosis teh naon gitu kan. Maaf ya campur Sunda ya. Apakah memang saya itu memerlukan materi ini atau sekedar kewajiban himpunan gitu kan? Atau misalnya memang kalau ada yang senyum berarti merasa gitu ya. Atau misalnya memang ya saya memang memerlukan materi ini untuk mendapatkan asupan yang lebih baik gitu kan. Seperti itu gitu kan. Mempertanyakan atas dasar apa yang harus kita lakukan ketika mengikuti suatu. Nah, sebenarnya sudah pada gede lah ya, sudah mahasiswa pasti tahu hal itu. Dan lalu kalau misalnya ternyata susah sekali, sangat susah. Abima hesek gitu
journaling hese, filter media sosial hese, dalam misalkan aya nu lucu teh abi diikuti deh, di check out deh, saur teh Syifa teh misalnya gitu. Nah, kalau misalkan ada hal yang baru diikuti lagi gitu kan. Ya berarti harus ada bantuan lingkungan positif. Ikuti hal yang positif. Circle-nya perbaiki. Karena kan rata-rata kuliah kan bersirkel ya. Orang-orang yang circle-nya baik dan sehat nanti mempengaruhi apakah dia menjadi orang yang baik atau tidak. Kalau circle-nya toksik, kalian milih ikutan toksik atau memperbaiki circle-nya, gitu kan. Seperti itu. Tidak serta-merta circle itu jelek, tidak. Tapi bagaimana kalian memperbaiki teman-teman kalian, gitu kan. Circle toksik itu yang seperti apa? Saya juga tidak tahu ya. Saya tidak terlalu menahu circle-circle perempuan gitu ya. Tapi biasanya mungkin tidak saling apresiasi. Ada seseorang yang misalnya juara ini yang bukannya diapresiasi yang malah disakit hati misalnya gitu kan. Misalnya Teh Syifa ini juara lomba apa ya? Pernah lihat itu juara apa ya? Miss Hijab apa ya kalau tidak salah ya. Siapa gitu ya? Bukannya teman-teman sesirkelnya itu gitu kan. Ya, itu kan berarti kurang baik gitu ya. Berarti harus diperbaiki bantuan lingkungan positifnya. Seperti itu ya. Itu yang memang berkaitan dengan FOMO dan qanaah. Dan ini sedikit gitu ya. Ada yang disebut dengan midlife crisis. Ini berkaitan dengan kehilangan jati diri gitu kan. Walaupun ini sebenarnya istilah ini dikaitkan dengan seseorang yang saya baca ya. Seseorang yang misalnya hidup sudah puluhan tahun, 40, 60 tahun gitu ya. Tapi orang-orang yang sekarang juga kayak kita juga kadang merasakan sebenarnya kita tuh ingin tuh kayak gimana gitu. Pernah tuh itu kan. Ini yang on cam mana? Ada Teh Jalpa nih. Angkatan berapa Teh Jalpa? 24, 23. 23. Oke, 23. Pernah nggak merasakan sebenarnya saya tuh ikutan enggak nih. Sebenarnya saya masuk biologi tuh kenapa sih gitu kan? Kok jadi masuk biologi, masuk pendidikan biologi? Pernah tuh mikir kayak gitu? Pernah. Pernah ya? Nah, kadangkala kalau misalnya kita tidak bisa apa ya memanajerial emosi kita, itu menjadi suatu hal yang nanti akan negatif. Pertanyaan itu terus berulang kali. Baru ada Teh Ayu nih di sini baru masuk nih. Berulang kali gitu kan, berulang kali. Kenapa sebenarnya saya itu mengikuti hal yang terus dipertanyakan? Kalau misalnya pertanyaan itu berulang lagi gitu kan. Misalnya di sini ini yang on cam saja yang saya absen ya. Misalnya di sini itu di samping Teh Agnia ada siapa ini? Wina, Bapak. Rina, Wina. Wina, oke. Misalnya Wina pernah merasakan kegagalan. Misal ya, kegagalannya itu berupa perlombaan. Kalau misalkan itu menjadi cerminan untuk memperbaiki, itu ada hal yang baik. Tapi kalau itu menjadi pertanyaan berulang lagi, nah kenapa saya tuh kalah gitu kan? Kenapa saya tuh tidak bisa menang? Dan itu bukannya memperbaiki diri sendiri, tapi itu membuat luka di hati gitu. Sakit hati nanti gitu kan. Oke, ya terima kasih Dayu. Itu bukannya memperbaiki diri. Kalau orang-orang seperti itu terus dibiarkan, perasaan kita atas apa yang memang terjadi itu harus dimanajerial. Ya Allah, kenapa sih orang-orang, misalnya kan di Mapbio ini kan ada beberapa bidang ya. Kadangkala orang yang memilih bidang A, tapi masuknya bidang B, ya kan? Ada yang merasa seperti itu kan? 10 menit lagi maghrib ya, tidak apa-apa ya. Nah, saya tuh termasuk orang yang merasa kadang tidak terlalu enak kalau misalnya ditempatkan pada sesuatu yang memang tidak saya bisa gitu. Perasaan itu terus berulang. Pada akhirnya bukannya saya memperbaiki diri, tapi menyalahkan orang lain. Itulah yang memang yang harus diperbaiki. Karena midlife crisis ini, ketika sudah denial atas keputusan yang terjadi, bukannya memperbaiki, tapi malah menjadikan diri down, hilang, dan juga akhirnya ya bukannya maju malah menjadi kurang. Itulah maksudnya seperti itu. Oke, next kembali. Oke, ini referensinya ada di hadis, ada di Quran,
ada di beberapa artikel ya. Artikelnya juga ini web saja ya. Saya tidak memakai jurnal, jujur saja gitu kan. Tapi untuk referensi yang lainnya, insya Allah pernah saya belajar gitu ya. Di next lagi. Oke, terima kasih benarnya atas petunjuk dari Allah, kekurangan dan kehilafannya atas kehilafan dari saya, kalau ada yang salah. Saya kembalikan kepada Teh Syifa. Baik, terima kasih A. Untuk sesi pematerian sudah selesai. Kepada rekan-rekan, jika ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang masih dibingungkan, boleh untuk bertanya. Boleh Mangga Fiona. Ditampung dulu ya. Saya mau sebentar, keluar dulu sebentar. Iya, siap A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, saya Fiona Octaviani dari Angkatan 23. Sebelumnya izin bertanya. Apakah qanaah berarti pasrah dan tidak berusaha untuk menjadi lebih baik? Dan bagaimana kita menyeimbangkan antara qanaah dan motivasi untuk meraih kemajuan yang positif dalam Islam? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, Pio. Bagaimana? Boleh diulang? Dari setelah kata bagaimana. Bagaimana kita menyeimbangkan antara qanaah dan motivasi untuk meraih kemajuan yang positif dalam Islam? Baik. Dari rekan-rekan yang lain? Ada pertanyaan lagi? Mungkin sambil menunggu bisa langsung dijawab atau bagaimana? Oke, saya coba untuk memberikan insight saja ya. Jadi kalau misalkan jawaban itu bisa dari mana saja, tapi insight yang saya berikan itu kan. Yang saya tanggap bagaimana menyeimbangkan antara qanaah dan juga apa? Tadi lupa lagi. Motivasi. Oke, motivasi gitu ya. Qanaah itu ya tadi yang kita katakan, ini share screen-nya jangan dihilangkan aja ya. Kembali ke yang awal saja gitu kan. Nah, motivasi itu kan berkaitan dengan apa yang memang ingin kita dapatkan gitu kan. Suatu kata-kata entah misalnya apapun itu gitu kan. Qanaah itu merasa bahwa sebentar ya. Nah, sebentar. Nah, oke. Bagaimana sebenarnya untuk menyeimbangkannya? Yang pertama, menyeimbangkan motivasi dan juga qanaah. Qanaah di sini kan artinya dia merasa rela cukup atas dasar apa yang Tuhan berikan. Lalu motivasi, bagaimana menyeimbangkannya? Sebenarnya gitu ya, tidak ada tolak belakang antara qanaah dan motivasi gitu kan. Karena motivasi itu artinya dia itu selalu ingin memperbaiki dirinya menjadi lebih baik gitu kan. Sementara qanaah itu berusaha dia itu untuk menerima atas apa yang Tuhan berikan. Jadi menurut insight saya gitu kan, untuk menyeimbangkannya sendiri itu ya jalan bareng saja. Karena kan qanaah itu dia merasa cukup atas Allah ya, atas apa yang Allah berikan. Motivasi itu berkaitan dengan agar kita menjadi lebih baik gitu kan. Jadi memang menurut saya tidak ada hal-hal yang bertentangan gitu.
Jadi ya qanaah kita merasa cukup gitu kan. Bagaimana motivasi? Ya motivasi itu terjadi ketika misalnya ada sesuatu yang ingin kita gapai. Misalnya kita merasa cukup atas prestasi yang kita dapatkan. Oh ternyata atau atas apa yang memang kita punya. Misalnya, oh saya masih punya handphone-nya itu masih handphone iPhone-nya masih iPhone 11. Saya qanaah gitu kepada Allah gitu kan, merasa cukup gitu kan. Tapi saya juga bermotivasi agar supaya saya bisa mendapatkan iPhone 13 gitu misalnya, seperti itu. Motivasi itu beriringan saja dengan qanaah, karena kan qanaah merasa cukup gitu kan. Atau misalnya saya merasa cukup atas apa karunia Allah terhadap harta yang diberikan kepada keluarga saya, rumah saya, ayah saya. Tapi saya juga berkeinginan bermotivasi untuk misalnya lebih baik lagi dibandingkan sekarang. Karena menurut saya tidak ada pertentangan antara qanaah dan juga motivasi gitu. Karena pada akhirnya ketika kita sudah merasa cukup atas apa yang kita dapatkan, maka nanti motivasinya itu jangan dihilangkan gitu, jangan dihilangkan. Karena motivasi itu tentunya berdasarkan sesuatu hal yang baik gitu. Tidak FOMO tadi. Kalau qanaah itu, kalau FOMO itu dia ikut-ikutan saja gitu kan. Kalau motivasi itu dia atas dasar perilaku yang baik. Jadi kalau menurut saya tidak ada apa ya, tidak ada saling tumpang tindih antara qanaah dan juga apa namanya tadi, motivasi. Jadi bisa beriringan saja. Saya mendapatkan ini, saya baru menghasilkan ini. Oh, berarti mungkin karena hasil yang seperti ini, barangkali saya harus menggapai step yang selanjutnya. Maka saya memiliki motivasi untuk mendapatkan step yang selanjutnya. Saya sudah mendapatkan tangga yang tingkatan 1 misalnya. Saya bersyukur atas apa yang Allah berikan. Tapi saya juga melihat ada tangga yang kedua, maka saya bermotivasi untuk mendapatkan tangga yang lebih baik di tangga yang kedua. Misalnya seperti itu. Itu insight dari saya, mudah-mudahan tidak tidak menjawab ya dan berusaha mendapatkan insight yang lain. Baik, sebelumnya apakah ada tanggapan dulu dari Fiona? Atau dirasa sudah cukup? Sudah cukup mungkin untuk jawabannya. Bagi rekan-rekan yang lain, masih ada yang ingin dipertanyakan? Aku ingin bertanya sih, Pak. Mangga, Mbak. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yolija Anggreni. Saya dari Pendidikan Biologi Angkatan 2023. Sebelumnya, Irfan izin bertanya karena tadi sedikit menyinggung terkait FOMO. Sekarang ini kan banyak sekali ya melihat orang-orang yang di media sosial itu aktif mengikuti kajian atau mereka sendiri itu membangun personal branding mereka ya ke ranah yang religius dan pasti ke hal yang positif gitu. Dan kadang persepsi dari orang itu sendiri apa ya, menyebutkan bahwasanya itu sebuah pencitraan kayak tidak sesuai dengan kehidupan nyatanya gitu ya. Pasti itu kan menimbulkan sebuah ketidaksesuaian dan nanti juga malah menimbulkan apa ya, kesan negatif bagi orang lain gitu. Padahal ya tujuan kita itu emang berusaha untuk memperbaiki diri kita gitu ya. Nah, bagaimana sih cara kita gitu ya, untuk menghindari hal tersebut bahwasanya ya bukannya kita butuh validasi atau apapun itu gitu ya, kita hanya ingin ya memperbaiki diri kita gitu dan ingin membagikan apa yang kita dapat itu melalui media sosial. Karena kan itu bentuk mungkin apa ya, bentuk cara kita untuk membagikan syiar kita gitu ya. Dan saya sendiri merasa tidak nyaman atau terganggu atas hal tersebut. Bagaimana sih kita menanggapi hal tersebut? Mungkin itu dari Ayu. Terima kasih. Oke, saya jawab saja ya. Barangkali yang di teman-teman ada adan, mungkin mohon maaf gitu ya, saya menjawab sambil adan. Di sini pun yang di pondok belum adan ya, jadi saya menjawab saja. Yang pertama,
jangan disaukan apa kata orang. Hidup itu jangan disetir gitu ya. Sudah kita disetir oleh FYP misalnya gitu kan. Sekarang disetir atas persepsi orang lain. Sebenarnya itu paling sulit sekali itu ya. Persepsi orang lain itu sulit sekali ya. Entah itu persepsinya positif ataupun negatif, entah itu menjatuhkan atau tidak, memang sulit. Kadangkala persepsi itu bahkan tidak orang lain katakan, tapi persepsi itu muncul dari diri kita sendiri. Apakah orang lain pernah berkata seperti itu kepada Ayu, atau hanya persepsi Ayu saja atas diri sendiri? Gimana? Ya, apakah apa yang Ayu persepsikan itu merasa bahwa orang-orang itu berkata seperti itu kepada Ayu itu adalah persepsi yang dikatakan orang lain, atau baru persepsi orang lain yang dikatakan oleh diri Ayu sendiri gitu? Sebentar ini masih di atas kos Ayu lagi ada. Ya berarti sebentar ya. Ya mudah-mudahan ini udah pada di rumahnya. Sambil berkurang udah 26 gitu ya. Ini anak himpunan pasti dipesahkan ini. Pasti dipesahkan ini. Apa namanya? HP-nya. Baik Kak Irfan, izin menjawab karena azan di Ayu juga udah beres. Sebelum itu tuh ada emang berasumsi kayak bukan asumsi Ayu tuh mendapat ya dengar sendiri lah. Tapi apa ya? Sekarang udah nggak didengar. Maksudnya bukannya kita nggak dengerin, tapi kalau semisal itu membuat kita kita mau membangun personal branding nih, tapi itu malah menurunkan ya semangat kita gitu untuk menyebarkan itu, hal positif itu. Sebelumnya memang Ayu sendiri ke-distract atau, berasumsi, "Aduh ini gimana ya pandangan orang lain kepada Ayu?" Gitu. Nah itu terjadi juga gitu karena mungkin asumsi dari diri Ayu sendiri gitu. Tapi sekarang, Ayu mengubah mindset Ayu itu tuh kayak, kalau semisal memang menurut Ayu itu baik, positif, ya udah. Kalau semisal kayak udah sekarang bodo amat yang penting Ayu nggak ngerugiin orang lain, itu sih kalau yang sekarang. Tapi awalnya tuh karena emang Ayu mendengar, "Ih ini apaan banget sih?" Gitu lah intinya mah, Awalnya mungkin atas apa yang dipersepsikan orang lain dan juga mendengarkan secara tidak sengaja gelombang-gelombang suara yang masuk ke dalam telinga gitu ya. Nah, yang pertama itu tetap gitu ya, persepsi untuk memperbaiki persepsi orang lain terhadap kita itu sangat sulit, atau misalnya tidak terlalu memperdulikan persepsi orang lain itu sulit gitu. Karena kadangkala kita itu kalah oleh persepsi orang lain dibandingkan apa yang memang sebenarnya kita inginkan. Selama selama misalnya apa yang memang kita lakukan itu adalah hal yang baik, gitu kan. Tadi kan sudah saya katakan, FOMO-nya itu hal yang baik, memberikan hal yang baik itu tidak masalah. Walaupun ya seperti kajian-kajian, maaf gitu ya sebut merek, kajian-kajian Ustadz Hanan Ataki gitu ya, banyak orang yang bilang, wah ini FOMO lah ya, ikut-ikutan gitu kan, kajian bucin-bucinan gitu kan. Padahal sebenarnya kan step by step setiap orang itu kan berbeda. Ada orang yang mungkin harus didekati dengan cara yang ini, ada orang yang memang harus dekati seperti itu, dan dia mungkin atas dasar itu, dia ya sharing apa yang memang dia lakukan, itu tidak apa-apa sebenarnya gitu kan. Yang terpenting, jangan ada keinginan di dalam hati kita untuk dipuji berlebihan. Kalau misalkan memang ingin dipuji, ya no problem gitu ya, tidak masalah, tapi terlalu berlebihan ingin dipuji itu yang jadi masalah. Apalagi kalau misalkan ternyata memang tujuan kita masuk ke kajian itu bukan untuk mendapatkan ilmu, tapi hanya ingin mendapatkan postingan. Nah, itu baru tidak usah gitu ya. Seperti itu. Mungkin barangkali tidak menjawab, nanti bisa dicari di yang lain.
Bagaimana dari Mbak Ayu, ada tanggapan terlebih dahulu atau sudah cukup? Terima kasih jawabannya. Dari aku cukup sih Pak, saya kembali lagi ke moderator. Oke. Sesi diskusi telah berakhir ya. Dua penanya saja cukup mungkin ya. Cukup, oke. Izinkan saya untuk menyimpulkan ya bahwa dari pemateri yang telah dipaparkan oleh Airpan bahwa FOMO itu merupakan rasa takut ketinggalan tren tanpa kita mengetahui manfaat dan tujuannya itu apa gitu untuk kita. Dan biasanya dari FOMO itu kita merasa tidak puas dikarenakan ekspektasi yang tinggi, dan FOMO ini harus diminimalisir dikarenakan kita akan mengakibatkan kurangnya bersyukur. Dan ini juga ada dalil naklinya dalam surat Al-Qasas ayat 60, dalam surat Toha ayat 131, juga hadis riwayat Muslim. Untuk meminimalisir terhadap FOMO tersebut, caranya itu dengan qanaah atau merasa cukup, lapang terhadap apa yang Allah telah berikan kepada kita. Untuk selanjutnya, penyerahan sertifikat oleh Ketua Pelaksana, dan juga untuk seksi dekorasi logistik bisa untuk dibantu. Oke, ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami berupa sertifikat. Mudah-mudahan bermanfaat gitu untuk kita semua. Ya, terima kasih ya atas apa yang telah disampaikan dan diberikannya. Ya. Semoga dapat bermanfaat. Kalau tidak cukup, silahkan tanyakan saja melalui Agnia ya. Biar tidak banyak yang WA ke saya. Ya, baik, untuk selanjutnya prakata dari Ketua Pelaksana kepada Agnia Azizatul Mar'ah, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bertemu di pertemuan ketiga simbiosis ini dengan judul materi yaitu FOMO dalam Islam, antara keinginan dan qanaah dapat terlaksana dengan lancar. Pertemuan ini menjadi penutup dari rangkaian pertemuan secara daring kita. Meskipun dilakukan secara daring dari pertemuan awal hingga pertemuan sekarang, tetapi saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menyempatkan waktu dan antusias terhadap kegiatan ini. Dan insya Allah kita akan kembali bertemu secara tatap muka ataupun langsung pada bulan September mendatang dengan pastinya dengan semangat baru. Dan diharapkan kepada rekan-rekan semua tidak mengurangi semangat rekan-rekan untuk mengikuti simbiosis pada pertemuan secara langsung. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan semua, kepada pemateri yang telah berbagi ilmu, serta seluruh panitia yang telah bekerja keras dari pertemuan awal sampai pertemuan sekarang. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal bermanfaat bagi kita. Semoga Allah senantiasa bermanfaat. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya sesi diskusi kepada rekan-rekan yang bisa on cam, boleh silahkan untuk on cam terlebih dahulu. Kepada seksi yang bertugas, seksi publikasi dan dokumentasi, mangga bisa dipersiapkan. Mangga rekan-rekan, ayo
dibuka kameranya. Oke. Saya pimpin ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Sudah. Saya selaku moderator, mohon maaf bila ada salah kata ataupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan bisa meninggalkan ruang Google Meet.